Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kembali lagi khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki salah satu bulan, satu-satunya bulan yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala muliakan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan ini ialah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menebarkan ampunannya kepada hamba-hambanya. Bulan Ramadan ini ialah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran jauh lebih banyak dari apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya. Bulan Ramadan ialah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghapusan atas dosa-dosa yang telah dilakukan hambanya. Kemudian bulan Ramadan juga ialah merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menebarkan pembebasannya dari api neraka. Masya Allah, begitu banyak hal yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertakwa, khususnya yang melakukan kewajiban-kewajiban di dalam bulan Ramadan, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanannya dan mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan penghapusan atas dosa-dosanya, bukan sekedar pengampunan dari dosa, namun penghapusan atas dosa-dosa tersebut. Bahkan di dalam beberapa riwayat dijelaskan nanti akan ada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan penghapusan dari dosa-dosa, kemudian dia heran, mana dosa saya yang ini, mana dosa saya yang pernah dulu saya lakukan. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dosa tersebut, bukan hanya sekedar diampuni saja. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang hamba, maka dosa itu akan diampuni, tidak akan diazab, namun tetap tercatat. Namun di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala juga selain menebarkan ampunannya, menebarkan penghapusan atas dosa-dosa. Dan yang jauh lebih luar biasa lagi, Allah Subhanahu wa taala menebarkan pembebasan dari api neraka. Yang dimana apabila orang mendapatkan pembebasan dari api neraka dari Allah Subhanahu wa taala, maka nanti ia akan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa menyentuh neraka sedikit pun. Oleh karenanya marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari sekarang. Kita berusaha meningkatkan takwa kita, melatih diri kita fisik maupun mental untuk mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan, untuk mendapatkan penghapusan dosa dan juga untuk mendapatkan pembebasan dari api neraka. Di dalam bulan Ramadan ada ibadah yang kita diwajibkan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, yang dimana salah satu fadilahnya
yaitu sebagaimana yang telah disebutkan tadi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Namun ingat bagaimana puasa ini. Puasa bukanlah sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Puasa yang diperintahkan ialah menahan semuanya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita berlatih dari sekarang. Apabila masih ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk meninggalkannya, zahir maupun batin. Bagaimana batinnya? Batinnya dari hati kita berusaha menghilangkan, mengurangi rasa-rasa dengki yang berada di dalam hati kita, riya, sum'ah, ujub dan lain sebagainya. Kita berusaha bersihkan hati kita. Kemudian di dalam pikiran kita, pikiran-pikiran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berusaha kita bersihkan. Lalu bagaimana dengan zahirnya? Zahirnya ada tubuh kita yang begitu kompleks, yang dimana di dalam tubuh ini dapat kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya seorang hamba dapat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tubuhnya. Salah satunya ialah mata. Dengan mata kita dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat hal-hal yang baik, kemudian kita kagum terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun juga seorang hamba dapat melakukan maksiat dengan matanya, dengan melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan telinga. Kita dapat mendengar hal-hal yang baik, nasihat dapat kita dengarkan. Oleh karenanya, sebagian besar majelis taklim diperbanyak di bulan Ramadan agar kita mendengar hal-hal yang baik. Namun juga seorang hamba dapat mendengar hal-hal yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab telinga ini, pendengaran ini. Kemudian tangan dan kaki. Seorang hamba dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat, ruku, sujud. Namun juga dengan tangan dan kaki seorang hamba dapat melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara agar kita dapat menghindarkan diri kita dari hal-hal yang dapat membuat puasa kita menjadi makruh, atau mungkin hal-hal yang dapat membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kepada kita, ialah dengan cara memalingkan diri kita dari sumber-sumber maksiat tersebut, sumber-sumber yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mata kita palingkan, kita jauhkan dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita, tangan dan kaki kita, semua kita palingkan. Namun ada satu dari anggota tubuh kita yang tanpa ada sebab ketiga atau tanpa ada faktor eksternal, kita dapat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat menjerumuskan kita. Apa itu? Ialah lisan kita. Tanpa adanya faktor ketiga, tanpa adanya faktor eksternal atau tanpa adanya objek lain, seorang dapat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dengan lidahnya, dapat menggunjing orang, dapat melakukan ghibah, na'udzubillah, dan juga dapat melakukan seruan-seruan sumpah serapah, seruan-seruan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa minna man latimal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada golongan yang bukan termasuk dari kita, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya ialah wada'a bi da'watil jahiliyah, menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah, naudzubillah, seruan-seruan yang kita tidak tahu bagaimana dasarnya, namun saking terbiasanya kita lakukan, naudzubillah. Oleh karenanya sebelum masuk bulan Ramadan, mari kita hindari hal tersebut, dan ini tanpa membutuhkan sesuatu pembantu dari luar, tidak. Hal yang membantu tidak ada, namun dapat kita lakukan. Na'udzubillah. Oleh karenanya lisan ini perlu kita jaga dengan ketat. Banyak sekali firman Allah Subhanahu wa taala dan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk bertutur kata yang baik. Firman Allah Subhanahu wa taala salah satunya, wa qulu lin-nasi husna. Bertutur katalah dengan manusia dengan tutur kata yang baik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan perkataan yang baik itu adalah sedekah. Lalu bagaimana dengan yang tidak baik? Na'udzubillah, tentunya dapat menimbulkan termasuk ke dalam golongan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sebelum masuk bulan Ramadan kita latih diri kita agar kita terbiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang dapat menyebabkan puasa kita menjadi makruh. Yang na'udzubillah, kalau seandainya seorang berpuasa namun puasanya menjadi makruh, fadilahnya, ampunan Allah Subhanahu wa taala, keberkahannya
juga tentunya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin innahu huwal ghafurur rahim.